Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zakia Hidayah. Selamat datang di channel ini yang membahas isu-isu yang tengah berkembang viral di masyarakat tentunya. Dan di sini kita ulas perbincangan-perbincangan yang ada di luar sana, kita ulas di channel ini. Ya. Sekarang kita bahas terkait ini ya. Seorang mahasiswi. Nah, ada seorang mahasiswi di salah satu universitas yang sedang KKN di salah satu desa, yaitu Desa Kayangan. Nah, tapi dia tuh menyinggung perasaan warga gitu. Oke. Iya. Itu wujud penyinggungannya itu seperti apa? Jadi dia itu seolah-olah dia bilang bahwa di desa terkait itu tidak ada orang yang cantik gitu, maaf ya. Gitu. Wah, kok sampai di sana ya? Maksudnya kan kalau mahasiswa yang sedang KKN itu, ya itu tujuannya kan adakan pengabdian ke masyarakat. Sebagaimana yang saya pahami dalam Tridharma perguruan tinggi itu kan ada 3. Ada pendidikan, terus ada penelitian, dan yang terakhir ada pengabdian. Nah, inilah pengabdian tahap akhir di mana ada semacam proses jenjang dalam akademik seperti itu. Ya, miris sih ketika ada oknum mahasiswa ya bisa dengan mudahnya mengatakan ucapan yang melukai hati masyarakat setempat. Karena sepengalaman saya waktu KKN dulu di salah satu desa yang ada di Purwakarta, itu namanya Desa Margaluyu, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Di sana itu masyarakatnya sangat welcome ya, dan sangat baik, semuanya baik. Yang paling saya senang dan betah di sana itu karena pertama kali kita datang itu nuansa kekeluargaannya itu sudah kelihatan. Mereka sangat baik sama anak-anak mahasiswa, dan kita juga sebenarnya kalau dibilang turun ke masyarakat untuk mengabdi pada waktu itu, saya rasa justru kita lah yang lebih banyak mendapatkan pelajaran dari mereka. Wow. Ya, itu sih menjadi tantangan juga pada mahasiswa-mahasiswi. Nah, ini teman-teman, yaitu jangan sampai ketika kita turun ke lapangan, adakan pengabdian pada masyarakat, itu kesannya menggurui, terus membuat hati tidak nyaman masyarakat, apalagi membuat masyarakat tersinggung. Itu adalah hal yang memang bisa dikatakan tantangan besar mahasiswa-mahasiswi ketika KKN. Saya juga dengan teman-teman pada waktu itu ya selalu menghindari hal semacam itu gitu. Jangan sampai kita datang ke masyarakat itu kesannya menggurui. Padahal ya sebenarnya kita ini bagaimana caranya terjun ke masyarakat itu betul-betul berbaur dengan masyarakat, terus beraktivitas dengan masyarakat, mensinergikan program-program mahasiswa itu dengan
aktivitas masyarakat seperti itu. Iya, yang harusnya memang ada saling bertukar informasi, saling bertukar pelajaran, saling belajar dari mahasiswa. Kita bisa belajar mengenai teori-teori, terus dari masyarakat kita bisa belajar mengenai prakteknya kan. Iya, betul. Jadi sebenarnya mereka ini sebenarnya saling membutuhkan. Di situ ada istilah dasen dan dasolen gitu. Ada hal-hal yang sifatnya konsepsi dan ada hal sifatnya aktualisasi, itu harus sinkron. Ya kalau kita cuman belajar secara teori di kampus, terus secara praktiknya tidak sesuai di lapangan, ya bagaimana gitu. Ini hal-hal yang bisa dikatakan cukup sederhana memang. Ya sangat mudah untuk dihindari sebenarnya. Dengan memakai kata-kata yang lebih bijak. Cuman ya karena saking sederhananya bisa membuat seseorang juga lupa gitu. Lupa dengan etika-etika yang seharusnya yang seharusnya itu tidak dilanggar. Ya harusnya kalau bisa nggak usah ucapkan hal-hal yang tidak terlalu penting lah begitu. Ya karena kita ketahui bahwa kedatangan teman-teman mahasiswa ke lokasi kuliah kerja nyata itu ya betul-betul ingin berbaur dengan masyarakat, saling bahu-membahu untuk membangun suasana yang lebih hangat, terpelajar, terus menghidupkan program-program yang lebih bermanfaat dan sebagainya itu. Dan sepengalaman saya justru masyarakat itu ketika kita berkegiatan di kampung, justru mereka ini juga sangat semangat, bahkan mereka membantu kita ketika melakukan suatu kegiatan. Khususnya pemuda-pemuda tuh, itu antusias banget ketika ada kegiatan. Makanya saya cukup kaget mendengar informasi ada salah satu oknum mahasiswa yang membuat masyarakat itu tersinggung, sehingga ada semacam sedikit kesalahpahaman dan persepsi publik juga sangat ramai dengan adanya kejadian seperti ini. Makanya saya pribadi yang sudah ber-KKN beberapa tahun yang lalu itu ya sangat sedih mendengar hal semacam ini. Karena dulu saya waktu KKN, percaya nggak, di kampung itu sampai-sampai ada mama kita satu posko tuh. Sebagian dari kita sering main ke salah satu rumah warga ketika sore, ya kan, karena anaknya ini salah satu pemuda Karang Taruna yang cukup aktif membantu kegiatan-kegiatan kita selama KKN di sana. Nah, ketika kita main ke rumahnya, sebelum pulang kembali ke posko, ibunya mengharuskan kita untuk makan di rumahnya. Itu wajib harus makan di rumahnya sebelum pulang ke posko. Nah, ini hal-hal semacam ini ya bisa dikatakan sangat bermakna bagi kita, sangat berkesan, dan sampai sekarang itu saya masih ingat loh, sekalipun sudah beberapa tahun yang lewat, saya masih ingat. Bahkan di ini nih yang paling berat nih,
waktu perpisahan, acara perpisahan KKN-nya, itu masyarakat kita kumpul, kita pamitan, kita mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas jamuan mereka selama 45 hari atau 1 bulan 15 hari selama kita adakan aktivitas di sana. Dan mereka itu nggak kuat menahan kesedihan, isak tangis ketika kami pamit untuk pulang kembali ke Jakarta pada waktu itu. Wah, saya mau menangis ketika menceritakan hal-hal semacam itu, karena begitulah adanya, bahwa terlepas kami di mata mereka itu apakah sukses atau tidak menjalankan kegiatan di sana, yang jelas betul-betul rasa kekeluargaan itu dapat. Rasa kekeluargaan dapat, dan ketika kami sudah ingin berpisah dengan masyarakat pada waktu itu isak tangis yang sangat luar biasa. Terus mereka meminta kepada kami untuk setelah ini jangan lupakan kita ya, sesekali datang ke sini, main lagi ke sini, karena biar bagaimanapun kalian sudah menjadi bagian dari kami. Aduh. Mau sapa nggak? Mau sapa-sapa nggak? Siapa tahu nonton tuh. Iya, bagi masyarakat desa Margaluyu, Kecamatan Kiara Pedes. Tahun berapa waktu itu? Kabupaten Purwakarta. Ya, terima kasih banyak sudah menjadi masyarakat yang bisa menerima kami apa adanya, banyak memberikan pelajaran dan nilai yang begitu membekas pada kami. Bahkan saya sendiri pribadi masih merasakan itu gitu. Pada waktu itu kami KKN di tahun 2016 akhir sampai dengan 2017 awal. Jadi akhir total ya. Desember, November kali. Benar. Jadi totalnya itu 45 hari. 1 bulan 15 hari gitu. Itu tahun 2016. Kira-kira masih ingat gak ya sama Hasrullah? Nah, seperti itu ya guys. Jadi itu sedikit kisah dari suami saya mengenai perjalanannya sewaktu masih ber-KKN di Margaluyu, Kecamatan Kiara Pedes, di Purwakarta ya. Purwakarta. Iya. Ya, semoga warga di sana sehat-sehat semuanya. Amin. Ada nggak yang mau disampaikan? Sudah tadi. Sudah ya. Ya, terakhir bagi teman-teman mahasiswi yang mungkin sedang KKN di lokasi di posko, atau teman-teman mahasiswa yang akan KKN nantinya di tahun depan, ya ini adalah suatu pembelajaran yang sangat luar biasa dengan adanya kejadian di NTB kemarin ya, yaitu adalah oknum ya. Salah satu mahasiswi yang bisa dikatakan menyinggung perasaan masyarakat di sana. Jadi baiknya ini dijadikan suatu pembelajaran bagi kita semuanya, dan nanti ketika KKN dan teman-teman yang sedang KKN itu jangan sampai mengulangi hal kejadian yang sama seperti itu. Ya, intinya ketika kita terjun ke masyarakat, ya kita itu pertama jangan sampai kesannya menggurui, terus jangan sampai membuat hati masyarakat itu tersinggung gitu dengan
hal apapun menyakiti perasaan orang lain. Itu sebagaimana kita ini kan dikenal sebagai masyarakat ilmiah ya. Mahasiswa itu kan perbedaannya dengan masyarakat umum itu yaitu masyarakat ilmiah, yang dimana masyarakat ilmiah itu seharusnya memberikan contoh yang baik, tindakan yang baik, tutur kata yang baik kepada masyarakat. Mahasiswa itu punya kapasitas, mahasiswa itu tahu segalanya, ya kan? Mahasiswa itu orangnya terpelajar. Itulah yang dipahami oleh masyarakat. Maka dari itu ya sangat disayangkan ketika ada kejadian seperti ini. Dan lagi-lagi ya teman-teman mahasiswa ketika ingin ber-KKN nantinya ya harus mengingat kejadian ini. Jangan sampai terulang kembali. Ya mungkin ini adalah suatu pendewasaan ya. Pendewasaan bagi siapa namanya? Ya itulah yang kemarin sempat menyinggung perasaan masyarakat di sana. Ya semoga ini adalah proses pembelajaran, pendewasaan diri. Semoga kedepannya lebih dewasa lagi dan lebih bijak lagi. Mungkin itu saja singkat cerita dari kita. Semoga bermanfaat dan tetap dukung channel Sekia Hidayah dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa teman-teman semuanya nonton video ini dari awal hingga akhir video. Semoga semuanya sehat walafiat dan diberkahi kehidupannya. Amin. Akhir kata, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.